Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya? Wah, kalau ditanya apa kabarnya sini seperti kayak pertanyaan jebakan ya. Biasa aja dong. Ya, memang muka saya seperti tukang penjebak ya. Ya. Perkenalkan bagi yang belum kenal saya, nama saya Jimmy Budiarto. Teman-teman yang sudah di Undivided pasti kenal saya, terutama kenal seberapa galaknya saya, seberapa kolerisnya saya, dan seberapa jahatnya saya. Ya. Buat saya bisa berada di sini pasti tidak ada suatu kebetulan. Meskipun tugas saya sebenarnya hanya cuma menggantikan pastor saudara yang sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke Menedo, ya, bersama dengan istri saya. Jadi saya diminta untuk mengisi eksposisi daripada kitab Roma, ya. Dan pada waktu saya melihat isinya dan saya merenungkan, luar biasa, memang tidak ada yang kebetulan, ya. Terutama buat saya juga. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita perlu tahu dulu kitab Roma ini sebenarnya apa sih? Ya. Kalau kita bercerita bahwa ini adalah sebuah eksposisi, berarti kita perlu menerangkan dahulu dan mengetahui terlebih dahulu kenapa Paulus menulis ini. Ya. Nah, beruntunglah kita sudah di zaman yang maju seperti sekarang, jadi kita bisa ambil banyak hal yang gratis di internet. Dan salah satu yang saya cukup terkesima adalah dengan video yang nanti sebentar lagi akan saya bagikan. Ini membuat kita set up a konteks tentang apa itu kitab Roma. Oke, bro? Is the video ready? Are you sure? Oke. Oke, mari kita saksikan dulu videonya. The score is tied and time is winding down. The next goal wins the game. You can feel the tension in the stadium. The last thing any fan wants is to endure the pain of watching their bitter rivals celebrate the win. Like in sports, we can be quick to resort to tribalism in our lives. We can draw close to those most like ourselves while pushing away outsiders. We may do this based on nationality, race, or even with those who hold different beliefs and opinions than our own. As we'll see in the book of Romans, when tribalism creeps into the church, it can have devastating effects. As Paul sat in the double-harbored city of Corinth in Greece, he took some time to contemplate the previous 10 years of his life. Looking towards the eastern harbor, he reflected on God's faithfulness, leading him to preach the good news of Jesus throughout all the lands of the northeastern Mediterranean. The ships in the harbor shifted his thoughts to his anticipated journey back to Jerusalem. For months, the churches he planted had been collecting money to send back with Paul to the Jerusalem Christians who were suffering under poverty. His view over the western harbor turned his mind to all the lands still unreached with the good news of Jesus. The anticipation of bringing the message of Jesus to faraway places like Spain excited Paul. Between Greece and Spain, however, lay Italy and Rome, the beating heart of the empire. If he could only get to Rome, he could build a relationship with the fledgling church that had the potential to become the most important in the world. He foresaw them playing a significant role in helping to bring the message of Jesus to the Western Mediterranean. This Christian community in Rome predated Paul's missionary journeys, going all the way back to some of the earliest days of the Jesus movement. When Christianity first reached Rome, it spread mainly among the Jewish community. However, the question about whether or not Jesus was the Messiah divided them.
The tension within their community became so great that in the year AD 49, the Emperor Claudius believed they were rioting. He responded by expelling all Jews from the city, regardless of their beliefs about Jesus. This left only a small Gentile Christian population in Rome. With no Jewish influence, these Gentile Christians no longer felt obligated to follow some of the Jewish laws and regulations. Circumcision, dietary laws, along with observance of Sabbath and festivals, lost their value and were no longer practiced by the church in Rome. With these laws no longer in place, the church saw tremendous growth among the Gentiles. This Jewish expulsion from Rome lasted until Claudius' death in AD 54. Many of the Jews who were forced to flee the city returned to Rome. For the Jewish Christians, the church that they returned to looked quite different from the one that they left 5 years earlier. They disagreed with many of the changes that they witnessed. Meanwhile, the Gentiles remained unaccommodating of the Jewish laws and traditions. Ethnic pride ruled the hearts of each group as they demonized those who were different. Jewish Christians looked down on the Gentile Christians as ignorant, unclean, and irreverent, disrespecting the sacred laws of Moses. Gentile Christians, on the other hand, scoffed at Jewish Christians, accusing them of abandoning the good news of Jesus in their obsession with legalistic details. This pride and discrimination fractured the Roman Church. Paul recognized the growing influence of this church and knew how important it was for them to reflect the love and unity that only Christ can bring. Because Paul had never been to Rome, he wrote them a letter of introduction first to demonstrate himself as a true apostle of Christ who preaches a sound gospel message. In this letter, he explains the gospel in a way that addresses their tribalism and replaces it with unity, equality, and value for every Jew and every Gentile. Paul reminds them that a person's good works, or even their heritage, does not influence their standing before God. Every Jew and every Gentile is equally flawed and can be reconciled to God in only one way. That is, by God's grace through faith in Jesus. When we apply the Romans effect, walls of hostility are broken down, differences are embraced, and through our unity, the grace of Christ shines forth to the world. Ya, demikian videonya. Ada yang mengerti yang tadi disampaikan. Intinya, singkatnya adalah bahwa Paulus mengerti bahwa di gereja Roma ini ada dua fraksi. Ya. Ada fraksi daripada orang-orang Yahudi, ya, dan ada fraksi daripada the Gentiles, yaitu non-Yahudi. Nah, kedua ini masing-masing berada dalam satu gereja. Tapi yang Yahudi melihat orang non-Yahudi seperti apa, orang non-Yahudi melihat orang Yahudi seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya alasan kenapa Rasul Paulus menulis surat ini. Pertama, dia mau memastikan dulu siapa dia, dan dia beritahukan apa yang dia mau sampaikan, dan bagaimana caranya dia untuk kemudian mendamaikan kedua fraksi ini sebenarnya. Itulah sebenarnya the message dan apa yang mau disampaikan oleh Paulus di sini. Nah, tapi bagaimana caranya dan apa yang ditulis, itulah yang akan kita bahas. Dan saya diberikan kesempatan untuk memulainya dengan Roma yang pertama. Nah, kitab Roma ini begitu powerful ya bagi banyak teman-teman saya ya. Coba kasih lihat teman-teman saya itu ya, foto-fotonya. Yang foto-foto itu bro.
Iya, inilah teman-teman saya ya. Santo Agustin ya, John Calvin, Martin Luther, dan juga William Tyndale. Ini adalah para pendekar-pendekar rohani di zamannya, ya, sesama pendosa juga, sama seperti saya. Tapi mereka-mereka ini, kalau saudara masuk ke mungkin biografinya mereka ya, itu sangat-sangat tersentuh dan terberkati. Bahkan pandangan mereka berubah total setelah mereka mengerti apa sebenarnya yang ada di dalam kitab Roma ini. This is a life-changing thing, not just a simple biblical study aja. Tapi ini harus dimengerti sampai level doktrinal, sehingga kita bisa paham kenapa ini dan kenapa ceritanya adalah seperti ini. Nah, tentunya kita mulai aja. Roma itu isinya apa? Roma 1. Saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Roma 1 adalah tentang the gospel. Ya, ayat 1. 2-4 adalah the person, not the concept. 5-7 adalah scope atau ruang lingkupnya. 8-15 adalah the context, ya. 16-17 adalah the righteous and justification by faith. Kemudian yang paling penting yang hari ini kita mau pelajari adalah 18-32 adalah the wrath of God, murka Allah, yang sering kita lupakan. Nah, kita masuk ke Roma 1 ayat 1, the gospel. Saya bacakan saja Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Rasul Paulus itu berkata bahwa dia adalah seorang hamba. Hamba itu bahasa Yunaninya adalah doulos. Ya. Artinya apa? Dia tahu bahwa dia adalah orang yang punya hutang. Ya. Orang yang punya hutang dan gak bisa bayar. Sehingga dia merasa bahwa dia harus melakukan apapun. Sampai menjadi budak pun dia harus rela. Dengan sebuah kerelaan. Jadi Rasul Paulus menyatakan bahwa dirinya adalah hamba. Tapi bukan hanya sembarangan hamba. Dia rela mengorbankan apa saja. Ya, untuk his master. Yang datang menjumpai dia. Kita tahu ceritanya semua ya. Yang belum tahu aminkan saja ya. Tolong baca Alkitabnya ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa Paulus itu tidak hanya diselamatkan. Tapi dia diapakan? Dikhususkan. Dia dipisahkan. Set apart dari dunia untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Siapa di sini merasa seperti Rasul Paulus? Angkat tangan. Cuma beberapa ya. Sebenarnya kita semualah rasul-rasul itu. Kita dipilih. Siapa di sini merasa kalau kita dipilih? Angkat tangan. Wah, kalau itu cepat. Tapi kalau ingat Rasul Paulus, nggak ada yang mau angkat tangan. Ada amin, saudara-saudara? Amin. Ada ya? Ada. Kalau kita udah cerita soal ini, dipisahkan, ya, mau ya, orang spesial, ya. Tapi kalau begitu, ingat apa yang dilakukan Rasul Paulus. Apalagi cerita kemuliaan Allah. Dan apa yang terjadi kepadanya, tidak ada pasti yang mau. Ada amin, saudara-saudara? Sama seperti saya juga sebenarnya. Nah, di Roma 1 ayat 1, Rasul Paulus juga menerangkan sesuatu, ya. Yaitu yang dia mau sampaikan adalah Injil. Saya ulangi sekali lagi, Injil. Injil bahasa Inggrisnya adalah gospel. So what the heck is gospel? Kita harus tahu Injil itu apa sih sebenarnya? Injil itu adalah good news. Ya. Bahasa Yunaninya euangeloi, ya. Euangeloi, ya.
Nah, apa itu sebenarnya euangeloi? Ya. Kita bisa lihat itu. Wah, ini apa sih cerita? Maaf ya, ini gambarnya rada kurang bagus. Tapi ya di internet yang rodok mirip cuma ini doang ya bro ya. Ya. Jadi gini, zaman dahulu dikala kita masih gak ada wifi, ya, gak ada telkom, pertanyaannya gini, bagaimana caranya seorang raja penguasa untuk menyampaikan berita kepada satu tempat kepada tempat yang lain? Itu kan jauh-jauh ya. Banyak orang kudu naik kuda dulu, dikirim. Dan dalam perjalanan dia bisa dibunuh juga. Untuk apa? Menyampaikan sesuatu. Betul ya? Apa yang disampaikan oleh orang ini sebenarnya? Utusannya. Ya. Apa yang disampaikan? Berita kekalahan. Kan nggak mungkin dong. Yang disampaikan adalah berita yang sang raja ingin sampaikan. Jadi biasanya sang raja kalau pas menang perang nih, wah dia kirim loh, flexing. Kamu ke sana sampaikan ya, saya sudah menang lagi perang lawan si Anu. Ya. Pergilah orang ini untuk datang menyampaikan berita kemenangannya. Sehingga semua masyarakat di sana mengetahui, oh yes, kita menang perang. Kerajaan kita bertambah besar. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan the good herald. Yaitu euangeloi. Nah ini cocokologinya apa? Right? Cocokologinya dengan apa yang kita mau sampaikan. Yang mau disampaikan di sini adalah, next, Injil itu bukan menyampaikan lagi tentang bagaimana cara kita menang. Tetapi Injil itu bicara tentang kemenangan. Ada amin saudara-saudara? Bicara tentang bagaimana Tuhan sudah menang. Bagaimana ini menang perang. Right? Gak bicara soal yang lain. Ngapain dia bicara yang lain? Dia mau menyampaikan, mau flexing kok. Tapi apa yang di flexing? Ini sesuatu yang penting untuk kita mengerti. Jadi kalau kita bicara soal Injil, berarti kita menyampaikan sebuah kabar baik. Bukan hanya kabar baik, tapi kabar kemenangan. Kabar kemenangan. Kita sudah menang. Nah, next. Tentang siapa sebenarnya? Rajanya. Siapa rajanya? Yesus Kristus. So gospel is what Jesus has done. The victory of Jesus. Itu yang harus terus menerus kita nyatakan. Sehingga kita yang sebenarnya tanpa Yesus kita pasti kalah. Tapi kita nyatakan dengan panji kemenangan Yesus. Ya, yang ketawa pasti kalau saya ngomong gitu agak sedikit tersentuh dengan dunia lamanya. Ya. Tapi inilah panji kemenangan yang sebenarnya. Yang harus terus menerus kita sampaikan kepada semua orang. Berita kemenangan apa yang Yesus Kristus sudah lakukan. Apa yang sudah terjadi di atas kayu salib. Dan mengapa itu penting buat kita semua. Ada amin saudara-saudara? Sudah siap jadi Rasul Paulus? Oke, sudah mulai agak membesar. Sedikit gak apa-apa, ya kan? Namanya kan keberanian itu harus dimulai ya. Dari dini kita bilang ya. Siapa suruh datang ke sini kan? Jadi tadi yang amin, amin loh ya. Sudah tercatat di surga. Saudara-saudara, bukan saya yang ngomong ya. Saya kan cuma tanya ada amin gitu. Tapi kalau kita cerita agama, itu beda. Kalau Injil cerita tentang apa yang Kristus sudah lakukan. Tetapi kalau agama membicarakan apa? Apa yang kita harus lakukan? Kita. Apa yang kita harus lakukan? Saudara mau belajar keagamaan atau belajar keinjilan? It's a choice.
Tapi yang saya sedang bagikan ini adalah berita Injil. Berita Injil. Ada amin, saudara? Itu yang Rasul Paulus di depan nyatakan kepada jemaatnya di Roma. Jadi kita nggak gagal paham, ya. Yang kita bahas adalah ini. Next. Roma 1 ayat 2 sampai 4. Is the person, not the concept. Ya. Kalau saya boleh bacakan, Roma 1 ayat 2 sampai 4, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang siapa, saudara-saudara? Siapa itu anaknya? Yesus Kristus yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia bukan orang biasa. Hanya satu di dunia ini yang seperti itu. Tuhan yang menjadi manusia, tetapi kemudian mati dan bangkit. Itulah Kristus yang kita percaya. Itulah Kristus yang akan kita terus beritakan sampai kemanapun juga, sampai akhir hayat kita. Amin, saudara. Bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, dari ayat ini aja sudah ada semeriwing-semeriwing dalam hati saya. Seberapa bahagianya, anugerahnya saya hari ini bisa mengerti arti sebenarnya daripada ayat-ayat ini. Itu anugerah loh guys. Tapi jangan anugerah itu berhenti pada kita. Anugerah ini harus dibagikan. Seperti halnya Rasul Paulus. Dia lihat, loh, Rasul Paulus bisa memilih kok untuk tidak menulis surat ini. Rasul Paulus bisa berkata, siapa gua sih? Iya kan? Tetapi karena dia tahu, dalam hatinya dia kasihan dan melihat potensinya, dia harus lakukan ini. Sama seperti kita. Kita nggak bisa cuma belajar ini dan buat gua aja. Buat saya penting. Buat gua itu penting. Tapi kalau itu berhenti di sana. Tadi kalian sudah amin ya. Jangan lupa. So itu tidak bisa berhenti di sana. Apalagi kalau saudara tahu ini adalah kebenarannya. Amin saudara? Amin? Oke, tercatat lagi di surga. Terima kasih. So the gospel is all about the person. Is not the concept. Ngerti, saudara? Injil itu memberitakan tentang kemenangan daripada Yesus. Bukan konsep kemenangannya. No. We are talking about the person himself. The Lord, the Christ, the one that died for us. We are talking about the person. That's the different thing. Kalau agama adalah talking about us. Religion is talking about myself. And how I can achieve this and that through my own way. My way. Tapi kalau Injil, kita tidak sedang berbicara tentang saya. Tetapi saya sedang berbicara tentang Dia. Yesus Kristus Tuhan. Itu harus kita tanamkan dan kita mengerti terlebih dahulu. Apa yang sedang kita bicarakan di sini. Setuju kita semua? Boleh dilanjutkan? Ada yang tidak setuju? Siapa tahu ya, saya mau tanya. Ada ya? Oke, saya boleh lanjutkan. Roma 1 ayat 5 sampai 7. Skopnya ruang lingkup. Ya, saya tidak akan bacakan ini, bakal agak lama. Artinya seperti tadi yang saya sudah jelaskan di video tadi. Ruang lingkup ini tentang siapa sebenarnya? Nah, di sana dikatakan bahwa Injil Kristus, ya, itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk siapa? Semua bangsa. So Injil itu tidak ada spesial for whom. Yes, itu datang terlebih dahulu kepada orang Yahudi. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi?
Untung loh orang Yahudi nolak. Kenapa orang Yahudi menolak? Ada yang bisa jawab? Karena sampai sekarang, sorry ya, orang Yahudi tidak percaya bahwa Mesias itu sudah turun. Loh, bangsa Yahudi yang kalian kenal, di luar daripada umat mesianik yang sudah percaya Kristus itu tidak percaya ada yang namanya Yesus Kristus. For them, the Messiah itu belum turun. Ya, jadi jangan angkat-angkat terlalu banyak bendera yang kita nggak tahu. Ya, ketahuilah, bangsa ini memang bangsa yang diberkati, tetapi their set of belief nggak benar. Ya, mereka tidak percaya bahwa ada seorang di antara mereka, bangsa mereka, itu pernah mati buat mereka. Mereka nggak percaya. But thanks for that. Ya, keselamatan itu dibuka untuk semua. Kepada siapa? Kepada kita. Siapa itu guys? Kita. Ada amin? Nah, kita cerita lagi soal Roma 1 ayat 8 sampai 15. Konteks. Ya. Wah, ini cukup panjang nih ya kalau kita baca. Tapi intinya di sini betul-betul kita mau mengatakan bahwa seperti apa yang ada di video Rasul Paulus tadi sedang menceritakan ini, ya. Kalau saya baca nih ya, aku bersyukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya dan saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Siapa itu kamu? Yaitu jemaat-jemaat di Roma dan seterusnya dan seterusnya. Dan dia berkata bahwa seandainya bisa aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kalian. Itu adalah apa yang ada di dalam hatinya Rasul Paulus. Jadi konteksnya adalah seperti tadi dalam video kita tahu bahwa ini adalah suara hatinya. Berbicara tentang hati, ya. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Itu saya ambil judul bahwa the righteous and the justification by faith. Ya. Tiba-tiba Rasul Paulus langsung shift the gear. Ya kan? Ini sesuatu yang kita harus baca bersama-sama. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Mungkin saya duluan, habis itu kalian ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Next. Aneh nggak sebenarnya? Out of the blue. Ya. Rasul Paulus menyatakan itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Ya. Mengapa orang benar itu harus hidup oleh iman? Dia tiba-tiba masuk ke sana. Ya. Dan mengapa kebenaran yang diterima merupakan satu-satunya cara untuk mempunyai kedudukan yang benar di hadapan Allah. Ya kan? Kenapa nggak cerita yang lain? Kenapa Rasul Paulus langsung shift the gear? Langsung masuknya adalah tentang kebenaran. Ya. Seperti di Roma 1 ayat 17 kan? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Tiba-tiba Rasul Paulus masuk ke dalam ada yang orang benar, berarti ada yang tidak benar. Betul ya? Kalau ada orang benar, berarti harus ada orang yang tidak benar. Nah, di sini juga kita diperkenalkan kepada sebuah statement
yang namanya dibenarkan oleh iman. The justification by faith. Inilah kata justified. Siapa kita di sini? We are the justified sinners. But how are we justified? By faith. By faith to whom? Kayak tadi, Yesus Kristus. Tapi kenapa ini yang dibahas? Ya. Kenapa ini yang dibahas? Inilah yang seru di sini. Dan keseruan ini buat saya hanya diberikan kesempatan untuk Roma 1 ayat 18 sampai 32. Karena keseruan ini banyak. Yang akan dibahas oleh Tuhan, oleh Paulus di sini adalah tentang murkanya Allah. Kemurkaan Allah, the wrath of God judulnya. Ya. Murka Allah. Siapa di sini yang merasa dimurkai oleh Allah? Angkat tangan. Gak ada yang berani. Wow. Ini saya harus tunjukkan kepada saudara. Sehingga saudara tahu sebenarnya. Murka Allah itu ada di antara kita semua. Termasuk saya. Sadar tidak sadar. Itu yang kita harus belajar hari ini. Roma 1 ayat 18 sampai 32. Ya. Dimulai dengan, saya suka terjemahan Amplified. Kadang-kadang saya pakai Amplified biasa dan Amplified Classic. Karena bagi saya, kita harus mengerti keseluruhan artinya. Karena ini diterjemahkan dari bahasa asli, dan kemudian diresonansi dan di zoom in, sehingga kita mengerti pada waktu satu kata itu dikatakan artinya sebenarnya apa. Jadi saya sangat menyarankan untuk kita jangan hanya membaca terjemahan bahasa Indonesia, tapi belajar dari bahasa-bahasa yang lain, terutama bahasa Inggris. Dan karena saya belum mengerti bahasa Yunani, saya start dari namanya Amplified. Nah, for God does not overlook sin, and the wrath of God is revealed from heaven against all the ungodliness and unrighteousness of siapa? Man. Who is in their wickedness suppress and stifle the truth. Yang saya mau garis bawahi di sini dikatakan bahwa Allah tidak pernah mengabaikan dosa. Allah itu tidak pernah mengabaikan dosa. Siapa di sini yang merasa adalah manusia yang berdosa? Angkat tangan. Kok tadi nggak ada yang angkat tangan waktu saya bilang saudara merasa dimurkai Allah? Hah? Ini sebuah status yang kita harus tahu. Dan Paulus secara gamblang menyatakan ini kepada jemaat yang begitu dikasihinya. Sampai dia tulis surat. Dia mau menyadarkan kepada jemaat di Roma itu. Lu harus tahu standar kekudusan Tuhan itu seperti apa. Karena jangan lu kira Tuhan itu biasa-biasa aja sama lu. Ya. Nah, ini ada gini. Ayat 18 sampai 32. Kalau dibaca sendiri, ya, itu rada ribet. Ya. Karena itu banyak. Ya maklum lah, kan Paulus tulis ini ya. Tulis. Semua yang dia katakan benar. Tapi saya berusaha untuk merangkum ini menjadi sesuatu yang lebih gampang dimengerti. Gitu. Jadi saya tidak menulis kitab atas nama Jimmy Budiarto yang baru ya, bukan. Tapi yang saya mau bantu adalah we have to know the essence daripada firman ini. Esensinya apa sih? Tentunya saya menganjurkan dan mengharapkan saudara tetap membaca ini nanti. Ya, sehingga mengerti persis. Tapi kalau membaca tanpa pengertian, nah itu masalah. Kita baca aja, tapi kita nggak paham. Nah saya mencoba membuat ini dengan bantuan teman saya, Pak Dani tentunya. Ya. Wah kita sampai diskusi ya. Ini menurut lu gimana bro? Gitu ya. Akhirnya kita capai satu kesepakatan. Ya.
bahwa sebenarnya apa sih yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini. Dan kenapa ini penting buat kita. Oke? Ya. For ever since the creation of the world, God made it evident to them through. Ya. Jadi sebenarnya sejak penciptaan dunia, Rasul Paulus bilang apa? Allah telah menyatakan dengan jelas kepada mereka. Siapa itu mereka? Kepada manusia. Kepada kita-kita ini. Juga kepada Paulus. Melalui apa? Semua ciptaannya. Banyak orang-orang ateis merasa begini, wah ini semua bisa gini. Lah yang nyiptain siapa? Hidup dengan sendirinya. Jadi manusia merasa bahwa Tuhan. Loh, pasti ada yang menciptakan dong. Tuhan sudah menyatakan itu di dunia ini. Lewat ciptaannya. Kalau ada ciptaan, berarti ada yang menciptakan. Tapi itu pun kita manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak percaya. Luar biasa. Makanya untuk percaya itu adalah anugerah. Ada amin? Kedua, His invisible attributes. Sifat-sifatnya yang tidak terlihat. Wah, coba deh baca Alkitab. Banyak sekali tertulis seperti itu. Dan kita tahu kok. Ada sifat-sifat Tuhan kita tahu. Satu, dia itu kudus. Kudus. Karena kalau dia tidak kudus, kita hari ini bisa nego sama Tuhan. Tuhan jangan murka lah. Tuhan kayak gitu deh. Gitu aja marah. Tuhan itu kudus. Tuhan itu tidak bisa menjilat omongan dia sendiri. Gak bisa. Apa yang sudah keluar, dinyatakan ketetapan. That's the God that we all have. Kita tahu His eternal power, waduh kuasanya. Right? Berasa gak sih di dunia ini ada kuasa? Hah? Ya udahlah, kuasa roh jahat apa, pasti kan ada something kan. Right? Ada yang mengatur ini semua, betul kan? Nah itu karena siapa? Tuhan. Tapi itu pun manusia tidak percaya. Itulah kita. Next, ada sifat-sifat ilahinya. Ada karya-karyanya. Right? Ada pelangi, ya. Itu karya Tuhan. Lah masa tiba-tiba kujuk-kujuk ada sendiri? Orang iseng banget kali ya. Tuhan nakal. Tuhan gak ada kerjaan bikin pelangi. Karena hujan tuh, ini secara saintifik, kasihan ya orang-orang itu. Mencocokologi, pokoknya bukan Tuhan. Kasihan. Next, His wonderful things, hal-halnya yang ajaib, banyak hal ajaib kok. Kok bisa? Kita kalau lihat di dunia itu banyak hal-hal yang ajaib. Lah kok bisa? Lah itu siapa? Ulah siapa? Pasti ada karena seorang namanya Tuhan. Nah, next. Meskipun karena itu semua pun, dan pun mengenal Tuhan pun. Nah, itu yang gila nih. Yang tadi adalah golongan yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ada yang tahu ini semua. Dan mengenal Tuhan pun. Siapa itu? Ya kita-kita ini. Ya dong, sini kalau nggak kenal Tuhan, aduh repot ini. Saya nggak mau minta tunjuk tangan lah ya. Habis itu tolong datang ke Pastor Revano, mungkin minta dibaptis atau diapain. Jadi tolak bala dulu atau apa gitu ya. For even though they know God as the creator. Jadi meskipun mereka mengenal Tuhan pun. Ini yang repot. Those people, including us, did not honor God as who He is. Those also, including us, do not trust in Him. Those also, including us,
Iya, coba lihat kiri kanan saudara. Iya lu. Fail to apa? To believe. Seperti tadi sudah dikatakan oleh teman kita Mr. Glenn. Kita datang dengan kegagalan. Lagi-lagi kita gagal percaya kepada Tuhan. Aduh, Pak Jimmy kok ekstrim banget sih? Lebih baik kita tahu yang ekstrim. Lebih baik kita tahu persis. Tapi saya percaya kok, di sini ada beberapa di antara kita, aku nggak kayak gitulah. Pasti ada. Ya, tapi semoga setelah ini kita semua bertobat. Semoga, saya hanya berharap. Ya. Nah, dan ini ada sesuatu nih yang agak mulai kontroversial, ya kan? Karena dia akan menuju kepada satu titik yang namanya keadilan Tuhan. Ini kita harus hadapi dengan hati-hati. Dikatakan di sini, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu hati mereka sendiri untuk melakukan kecemaran seksual. Itu ada ditulis oleh Rasul Paulus ya. Ini semua ada di ayat. Saya hanya mengambil kata-kata yang ada di sini. Ya. Jadi Rasul Paulus menulis seperti ini. God gave them over in the lust of their own hearts to sexual impurity. And God gave them over to a deprived mind to do things which are improper and repulsive. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran mereka yang bejat. Untuk apa? Melakukan hal-hal yang tidak pantas dan menjijikkan. Kalau baca seperti ini, ada nggak di antara kita berpikir gini? Iyalah, wong Allah yang melakukannya kok. Allah yang membiarkan kita. Siapa di sini yang setuju? Salah Tuhan. Kan dia menciptakan kita. Loh, bisa nggak kita mikir gitu? Bisa. Terima kasih atas kejujurannya. Ya. Tapi saya mau memperkenalkan sesuatu. Ya, yang saya harap mulai kita mengerti ini. Semoga yang ada di benak saudara ini mulai berubah. Nah, saya akan mulai dengan sesuatu yang bernama doktrin. What is a doctrine? Doktrin itu adalah a set of belief. Ya. Kenapa ini penting? Karena kita perlu tahu apa dasarnya dari semua yang ada di dalam Alkitab ini. Sehingga kita harus mengerti pesannya apa dan apa yang sebenarnya meregulate. Seperti halnya sebuah undang-undang. Ya. Hukum itu dibuat pasti ada dasarnya. Kenapa hukum ini dibuat? Betul? Jadi apa yang ditulis itu di dalam Alkitab sudah terlebih dahulu diinventaris oleh orang-orang yang hebat-hebat tuh, teman-teman saya yang tadi. Ya. Dan mereka kemudian menyatakan bahwa di belakang ini semua ada a set of belief. Salah satu set of belief yang saya sendiri percaya benar, saya nggak tahu saudara ya. Saya tahu itu kebenarannya, karena saya bisa lihat diri saya sendiri. Saya nggak tahu, saya kan bukan saudara. Tapi sekali lagi ini buat saya sangat memberkati. Saya tidak peduli ini datang dari mana. Tapi buat saya ini real. Sehingga ini bisa dijadikan bahan buat saya untuk terus melihat, aduh gua kayak gitu. Salah satu yang saya mau bahas di sini yang sangat berkaitan, apalagi tadi Rasul Paulus berkata tentang deprived mind. Yaitu namanya total depravity. Total depravity. Bahasa Indonesia adalah rusak. Rusaknya apa? Total. Kenapa kita bisa membahas soal kerusakan total? Karena kita tahu di kitab Kejadian, ya, saya aminkan saja sudah pada baca. Kita tahu bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Betul? Hawa dan Adam bersama-sama dengan keinginan kehendak bebas mereka
makan, pada udah dikasih tahu jangan, buah dosa. Ya, ceritanya seperti itu ya. Pertanyaannya, pada saat buah dosa itu dimakan, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia tahu dia telanjang. Berarti tadinya dia lihat kemana? Yang pasti ada sesuatu yang berbeda, betul? Pada waktu dia tidak bisa lagi melihat Tuhan. Kenapa? Kan udah dibilang sama Tuhan. Lu makan tuh buah lu mati. Benar ya? Tolong baca kembali kitab Kejadian. Pada waktu lu makan lu mati. Pada waktu lu mati artinya apa? Terputus dengan Tuhan. Pada waktu itu terjadi, mata kita lihat ke siapa dong? Ke diri kita sendiri. Itulah awal kehancuran kita. Itulah awal kehancuran kita. Itulah kenapa kita butuh Injil. Kenapa kita butuh Injil, saudara-saudara? Seperti yang tadi saya jelaskan kan. Injil ini bercerita tentang Yesus Kristus. Kalau kita tidak olah kembali, renungkan kembali, cerna kembali, dan menggunakan itu sebagai apa yang kita jadikan sebagai dasar, gimana kita kembali melihat Kristus? Karena hubungan kita sudah terputus. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kita roh. Ya? Ada amin yang sudah terima Roh Kudus? Tetapi itu saja tidak cukup. Karena roh dengan Injil harus bekerja bersama. Ada amin, saudara? Itulah kenapa kita perlu belajar soal Injil. Supaya kita kembali melihat kepada Kristus. Jadi ini semua adalah urutannya. Rasul Paulus sedang berbicara seperti ini sebenarnya. Kita harus sadar sebenarnya di luar daripada memang dia sedang karena kebaikan hatinya dia mau, ya, bukan hanya kebaikan ya. Tapi itulah sebenarnya yang terjadi. Tapi tanpa kita mengerti doktrin ini, namanya total depravity, kita akan gagal paham. Nah, total depravity bukan bercerita tentang cerita yang tadi. Total depravity bercerita tentang impact, efek daripada buah dosa itu. Total. Nah, ini saya belajar dari satu orang yang namanya R.C. Sproul. Total here does not mean utter or absolute. Ya. Total di sini bukan berarti sepenuhnya atau mutlak. Ya. Tapi total di sini means the whole person. Seluruh bagian daripada tubuh kita. Pikiran, tubuh, kehendak, roh. Jangan nanti kita berdebat ya soal ini ya. Ada yang 2, 3, amin aja dulu lah ya. Tapi seluruh bagian daripada tubuh kita, ya, itu kena. Kena daripada apa? Impact daripada dosa ini. Saya suka sekali dengan satu, belum sana ya. Nah, depravity itu apa? A corrupt act of practice. Ya. Tindakan atau praktek corrupt. The quality or state of being corrupt or evil or perverted. And the quality or state of being depraved. Ya, bisa baca sendiri ya. Kualitas, gila. Keadaan daripada kebejatan kita. Nah, kalau digabungkan apa sih artinya? Total depravity itu mengajarkan bahwa sebagai akibat daripada kejatuhan manusia, setiap orang yang lahir di dunia ini diperbudak oleh
Dosa. Dosa kita itu diturunkan. Kalau diturunkan lu bisa tolak. Kecuali lu bukan bagian daripada manusia. Setuju? Sebagai akibat dari sifat kejatuhan mereka. Diperbudak oleh dosa. We are enslaved by sin. Dan terlepas dari apa? Anugerah Allah. Begitu kita makan, langsung kita mati dan tidak bisa melihat Tuhan. Sejak itu yang kita lihat diri kita sendiri. Terlepas dari anugerah Allah yang menyelamatkan. Nah, ini yang luar biasanya. Terlepas daripada anugerah Allah yang menyelamatkan, yang tidak dapat ditolak atau yang memampukan. Jadi artinya gini, kalau nggak ada ini, ya, nggak ada anugerah Allah, ya, yang sebenarnya kita nggak bisa tolak. Tuhan mau, oke, lu selamat, lu akan selamat. Makanya kita ada belajar ya, sekali selamat tetap selamat. Tapi kalau nggak ada itu, nggak ada pilihan Tuhan. Tuhan tidak dahulu memilih saudara. Tidak memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita, maka manusia sama sekali tidak akan mampu untuk memilih sendiri untuk mengikuti Tuhan. Kalau bukan karena anugerah, maaf ya, lu mau injili satu orang, sampai mampet juga gak mungkin. Tapi tugas kita apa? Menginjili. Karena it's not up to you. Kita tidak akan mampu memilih untuk mengikuti Tuhan dan apa? Menahan diri dari kejahatan. Atau menerima anugerah keselamatan yang ditawarkan. Gak bisa. Gak bisa. Ini adalah lanjutannya doktrin ini. Tapi saya mulai dulu dari sini. Karena tanpa ini, dan kita tidak sepakat dengan ini, berarti kita semua di sini adalah orang-orang agamawi. Yang merasa bahwa saya masih ada yang baik. Saya masih bisa merubah diri saya. Saya dengan kekuatan saya yang penuh dengan dosa. Bisa ngapain aja. Berarti saya tidak butuh Tuhan. Ada amin? Ah, bagus. Tidak ada amin. Terima kasih. Berarti semua nyimak. Puji Tuhan. Benar gak? Jadi ini mengembalikan kita kepada apa yang sebenarnya terjadi. Impact-nya ini is not something so easy. Ya, saya dikasih waktu sampai jam berapa nih Pak? 5 menit lagi? Suka-suka ya. Saya kalau ngomong tuh gak bisa cuma 1 jam gitu. Berat ya. Mau saya ngomong 3 jam juga kalian ngantuk. Oh salah ya. Nah, saya percepat lah. Nah, ini engkong saya nih, namanya Tim Keller ya. Ya, yang lain teman kalau ini Kokong. Nah, Kong, ya, opah, teman opah. Gak berani saya bilang teman ini opah. Suhunya suhu gitu. Saya suka apa yang dia katakan. Diperjelas banget. While not everything we do is always completely sinful. Benar gak? Nothing we do is completely untouched by sin. Nangkep gak? Oke lah, mungkin kita gak tiap hari bunuh orang ya. Kita gak tiap hari curi ya. Kita tidak tiap hari berzina. Tapi ingat ya, bukan berarti pada saat lu tidak melakukan itu, lu bukan orang berdosa. Dengan begitu kita mengerti. Pada waktu Yesus di atas bukit, dia selalu ngomong kan, memberikan sebuah perumpamaan demi perumpamaan. Dia bilang, mungkin di hukum Taurat tertulis, lu tidak boleh berzina. Tapi kalau aku, dia bilang apa? Lu mikir aja lu udah berdosa.
Benar gak? Nangkep gak? Setelah kita mengerti ini, kita ngerti. Kenapa Yesus ngomongnya itu? Itu jebakan Batman untuk orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya. Yang merasa bahwa dia sudah memenuhi semua tuntutan hukum. Sehingga dia benar. Bagaimana bisa benar? Oh, dasarnya udah salah. Bagaimana bisa benar? Berarti lu tidak butuh kebenarannya Tuhan. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita butuh dibenarkan. We need to be justified. Now you understand? Why we need to be justified? Now we know. Because we can never justify ourselves. Why? Karena gua salah. Karena gua penuh dengan dosa. Diturunkan. Ya mungkin di sini ada yang bukan keturunan Adam dan Hawa. Gua tahu dari mana. That's good for you. But for me, I believe that. Even though I was not there pada waktu ada Taman Eden itu. Tapi saya percaya impact-nya itu. Di gua ini loh, berhala-berhalas. Nah, saya mau melakukan sebuah kuis untuk kita semua di tempat ini. Ya, tolong tampilkan. Yes, mantap. Ini tertulis di firman ya, bukan saya asal-asal aja ya. Kalau saudara baca, semuanya ini ada. Coba lihat dulu, direnungkan dulu, lihat ya. Terus coba dihitung. Saya mau tanya, ini kuis buat saya aja ya kan, saya lagi survei fokus grup ya. Siapa di sini yang tidak merasa pernah melakukan ini? Tolong angkat tangan. Enggak, saya mau lihat ada malaikat gak di sini. Oh, enggak ada. Hah? Yonatan. Karena dia tidak pernah berbicara ya. Apakah tidak pernah berbicara mengatakan bahwa dia tidak punya dosa? Now you know, right? Siapa yang di sini punya minimal 2? Angkat tangan. Minimal 2, yes. Saya minta partisipasinya, please. Minimal 2, coba ingat, lihat kiri kanan. Ya. Wis. Ya, udah tahu ya siapa ya? Oke, turunkan tangan. Siapa yang minimal 5? Wow. Siapa yang minimal 10? Waduh. Siapa yang minimal semuanya? Dan ada yang tidak angkat tangan. Keram ya, keram. Ya itu salah satu bentuk daripada ini. Ya. Itu namanya adalah pernah ya? Pada saat Rasul Paulus ya. Pada saat Rasul Paulus sedang menyatakan ini. Dia punya 2 audiens. Ya, ingat ya tadi ceritanya ya. Audiens yang pertama adalah fraksi orang-orang Yahudi. Audiens yang kedua adalah fraksi orang-orang non-Yahudi. Masing-masing punya ciri yang lebih kuat. Betul? Kalau arogan, mungkin hampir semua gitu ya. Disobedient, tidak taat. Kalau tanya orang Yahudi, sebentar. Orang Yahudi akan merasa bahwa dia yes. Ngerti ya? Tapi di sini semua di list sama Koko Paulus. Semuanya di list. Tidak pandang bulu. Artinya apa sih sebenarnya? Rasul Paulus mau mengatakan,
sesuatu yang tertulis di Yakobus 2 ayat 10-11. Loncat sedikit bro, maaf. Ya, Yakobus 2 ayat 10-11. Karena barang siapa melakukan seluruh hukum Taurat, tetapi tersandung kepada satu titik, maka ia telah bersalah karena melanggar seluruh hukum Taurat. Lalu ada orang Yahudi bilang apa? Saya sudah melakukan semua perintahnya. Betul gak? Ada loh di Alkitab, jangan lupa. Dia sudah melakukan semua perintahnya. Dan dia berkata, saya bisa Tuhan. Right? Bener kan? Ada loh orang Yahudi berkata seperti itu. Terus problem dia apa dong? Problem dia, sorry, lu tetap manusia berdosa. Lu bener pun tetap dosa. Jadi apakah ada perbuatan kita yang bisa membuat kita selamat? Kalau ada, buat apa ada Yesus? Setuju? Inilah pesannya. Ini bukan tentang bagaimana saya melihat orang lain lebih berdosa sama saya. Mungkin ada dosa yang lebih visible. Maaf ya, suka sesama jenis. Ada orang yang suka merokok. Ada orang seperti saya, gemuk. Kira-kira dosanya itu beda kan? Hah? Beda dong. Beda hukumannya. Beda kasih karunia-Nya loh. Beda atau sama, saudara-saudara? Sama. 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 Rasul Paulus mau bilang, orang Yahudi, lu jangan kira lu benar. Orang jental dikasih tahu, lu jangan sombong ya, mentang-mentang ada kasih karunia. Paham gak? Message-nya itu sebenarnya. Message-nya itu. Jangan lu lihat orang lain dong. Lihat dulu siapa? Iki loh. Gayamu kayak orang bener aja. Kita nih, saya baru inget tuh. Ada siapa yang ngomong tuh. Kita tuh ya orang yang percaya Kristus itu hanya a beggar, seorang pengemis, showing another beggar where you can eat bread. Bukan saya yang ngomong. We are the beggars who show other beggars where to eat the bread. We are that. Apa yang kita bisa banggakan? Right? Kita sehebat apa sih? Ya kita ya itu sebenarnya. Nothing good in us. Nah yang lebih parahnya lagi. Balik ke ayat sebelumnya bro. The one before. Kan dibilang dari Singapura, saya pakai bahasa Inggris dikit lah. Meskipun mereka tahu bahwa ketetapan Tuhan itu yang benar. Dan penghakimannya. Bahwa meskipun mereka juga tahu bahwa melakukan hal-hal seperti itu layak mati. Tapi bukan hanya melakukan. Tapi mereka bahkan dengan antusiasme menyetujui dan mentolerir orang lain yang melakukannya. Contoh, ini contoh saya. Saya tahu saya punya satu kelemahan. Gula darah saya itu tinggi sekali. Ya, nggak seperti dulu lah. Dulu lebih parah lagi. Ya. Nah, saya itu punya kelemahan. Saya suka makan manis-manis. Ya, meskipun saya sudah manis ya, saudara-saudara. Tapi satu hal yang saya juga senangi. Itu pada saat saya bersama teman-teman, yuk makan manis yuk. Loh, saya tahu nggak itu baik buat saya. Saya tahu itu sangat tidak baik. Tapi saya ajak loh orang-orang. Jangan kira ya,
Ini bukan dosa. In anything we do is sin. Jangan kita bangga ya melakukan itu. Jangan. Ini saya cerita saya loh. Ya. Saya nggak cerita saudara-saudara. Ya. Nah, tapi setelah kita stres semua ya, udah cukup nih ya, cukup lah ya stresnya ya. Ya, kita kurangin stres dong ya, udah saatnya yang gembira ya. Mari kita masuk ke kabar baiknya. Oke. Enggak, ini bentar lagi udah mau selesai nih ya. Kasih saya sampai jam berapa Pak? 12 oke? Hah? Oke ya. Enggak lah, enggak sampai. 15 menit selesai. The good news. What is the good news? Out of all those miserable things yang ada di kita, apa berita baiknya? Ya, saya tidak main cerita ya. Saya sampaikan ayat ini. Kenapa saya tersentuh? Karena inilah kabar yang saya pengen. Next. Ibrani 10 ayat 10 sampai 18. Dan sesuai dengan kehendak Allah ini, kita yang percaya pada berita keselamatan telah dikuduskan. Siapa, saudara? Siapa ini? Siapa? Kita. Ada amin, kita. Telah dikuduskan. Kita ini. Kita telah dikuduskan. Oleh siapa? Oleh Kristus. Dikuduskan dan dikhususkan sebagai yang kudus bagi Allah. Kitanya kudus gak? Tapi kita dikuduskan. Beri tepuk tangan dong. Tapi melalui apa? Melalui persembahan daripada tubuh Yesus Kristus. Persembahan. Jadi Yesus itu harus mati mempersembahkan hidupnya untuk kita. Supaya kita ini nih, kayak tadi itu. Yang gak ada baiknya. Bukankah ini berita yang gembira dan baik? Buat kita semua. Dan satu hal yang sangat luar biasa. Berapa kali dia harus lakukan itu? Hanya satu kali. Untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Setiap imam boleh berdiri di mezbah pelayanannya dan tiap hari mempersembahkan tuh korban. Berulang-ulang. Ingat gak? Dulu di zaman Kejadian, Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama. Itu harus dicari domba yang tidak bercacat celah. Dan kalau lu berdosa, lu kudu beli itu. Lu bawa di hadapan sang orang-orang itulah. Saya nggak bisa ngomong itu hamba Tuhan atau bukan gitu. Kemudian harus dipersembahkan. Setiap lu berdosa, lu bawa lagi. Kan Tuhan yang bilang betul. Tapi harus berulang-ulang. Tapi apakah itu pernah bisa menghapus dosanya? Kalau bisa, cuma sekali aja. Kalau ini ulang-ulang bos. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Kita buat lagunya ya nanti ya. Dosanya ulang lagi, bikin bagus. Tapi tidak pernah dapat menghapuskan dosa yang menyelimuti dan menutup kita. Inilah berita gembiranya. Sedangkan Kristus setelah mempersembahkan satu korban saja, yaitu dirinya sendiri. Korban yang maha kudus. Karena dosa yang untuk selama-lamanya yang ada di siapa? Di kita. Dan kemudian ia duduk di sebelah kanan Allah. Setelah dia melakukan itu. Kita tahu dia bangkit, right? Dan dia diangkat dan duduk
bersama dengan Allah. Beda level, Cing. Beda level, cuy. Ini sesuatu yang kita tidak akan pernah mungkin bisa beli, bisa lakukan. Harus sampai seperti ini dong. Setuju? Tapi apakah kita bisa? Gak bisa. Ibrani berikutnya ayat 13. Dan menantikan saat itu dan seterusnya sampai musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Next. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya dan menyucikan dengan sempurna mereka yang dikuduskan. Yaitu membawa setiap orang yang percaya kepada apa? Kesempurnaan dan kedewasaan rohani. If we are chosen, we are justified. We will be continuously sanctified. And we will be glorified. Ada amin, saudara. Ini satu paket. Pada waktu kita dipilih, maka semua ini akan diberikan kepada kita. Singkat kata ya, diberikan. Bukan karena kita yang bisa, tapi diberikan. Satu paket. And the Holy Spirit also adds His testimony to us in confirmation of this. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang terus menerus meneguhkan ini. Siapa Tuhan lu? Kenapa lu begini? Lu itu udah diselamatkan. Itu peran Roh Kudus. Oh, terima kasih. For after having said, ya kan? Karena setelah dia berfirman, inilah perjanjian. Wow. Perjanjian. Kalau berjanji, itu berarti harus ditepati. Itulah Tuhan. Dia yang memilih, Dia yang akan mengerjakan semuanya. Sampai kita menjadi sempurna. Ada amin, saudara. Dan ini adalah levelnya perjanjian. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Siapa? Kita. Sesudah hari-hari itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukum-hukumku di dalam hati mereka. Jadi bukan lagi hukum yang dibaca dan harus ditepati. Tapi hukum itu menjadi apa? Bagian daripada hati. Artinya hati ini keluar melakukannya. Bukan karena hukum kita melakukannya. No, this is different level. Different level. Hukum itu dimasukkan ke dalam hati kita. Sehingga pada waktu kita tidak berzina, tidak berdosa, itu bukan karena kita. Tapi karena Tuhan memberikan, siapa itu? Roh Kudusnya. Ada wow? Nangkep kan? Udah beda level. Kalau kita yang melakukan, lah kita. Tapi kenapa dimasukkan hukum? Beda. So pengertiannya adalah hukum itu dimasukkan. Wow. Sehingga itu keluar. Secara natural. Not because of nih. No. It comes from the Spirit. Maka dibilang ada buah roh. The fruit of the Spirit. Apakah itu karena kita yang bisa? Aduh, mana mungkin sih. Kita bisa mengasihi orang. Kayak gue lagi. Tapi kalau nggak ada Kristus. Tapi kalau saya ingat siapa yang mengasihi gue terlebih dahulu. Siapa gua? Itu yang membuat hukum itu, the real law, aktif keluar dari hati kita. Ada amin, saudara. Ini susah lo jelasinnya. Gampang untuk ngecap aja.
Tapi untuk menyatakan ini bersama dengan ini, wah ini butuh. Teman saya sampai botak tuh satu. Dan di dalam pikiran mereka, dan aku akan menuliskan. Wow. Siapa yang nulis? Menghasilkan perubahan ke dalam. Dengar itu aja udah, aduh. Ada amin? Dia kemudian berkata, dan dosa-dosa mereka dan perbuatan-perbuatan mereka yang durhaka, aku tidak akan mengingatnya lagi. Aduh. Tuhan tidak ingat lagi yang mengerjakan ya Tuhan. Ya. Tapi dia mati buat kita. Menyelamatkan kita. Dan dia bilang, Bapa sudah tidak ingat lagi. Karena siapa? Karena Kristus. Karena Bapa melihat Kristus. Kalau lihat kita, horor. Tapi kalau lihat Kristus, wah, ya udah saya lihat Kristus aja lah. Itulah kenapa yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Kalau kita sembah Bapa, hati-hati. Lucu ya ngomongin begitu ya. Bukan, maksudnya gini loh. Kita harus tahu bahwa yang menyelamatkan kita itu Yesus Kristus. Benar gak sih? Yang kita sembah Yesus Kristus. Bapak ya Bapak, Bapaknya Yesus Kristus. Nangkep gak? Pasti di sini ada yang aliran-aliran dulu kan. Apa maksudnya? Nggak apa-apa, biar agak lucu ya. Siapa tahu nanti saya diundang lagi kan untuk membahas itu. Wah, buat saya ya. Wow. Saya kalau lihat ayat ini dan mengingat aneh ayat ini, waduh. Saya dipulihkan. Nah, ini ayat yang perlu kita ingat, kalau perlu tempel di rumah kita. Wow. This is amazing grace, right? Dan sekarang di mana ada pengampunan yang mutlak itu dan pembatalan penuh, wah, dari hukuman atas hal-hal ini tidak ada lagi korban yang harus dipersembahkan, tidak ada lagi. Jadi kalau masih ada yang membakar-bakar ini dan itu, saya bingung mereka lagi membakar apa. Karena apa yang dia bakar bisa menyelesaikan dosa mereka? Tuhan mereka siapa sih? Padahal Yesus sudah melakukan semuanya buat kita. Ada amin? Nah, saya mau menampilkan sesuatu yang paling penting di sini, yaitu pesannya kenapa? Ya, saya tidak bisa melangkahi dulu, ya. Ya. Waktu masih jam 12 ya, masih punya waktu ya untuk agak ini ya. Saudara kenal siapa nih? Oh kenal ya? Namanya Pak Stephen Polii ya. Waduh. Mungkin yang sedang juga melihat YouTube ini ya, tayangan ini. Saya senang sekali apa yang dia tulis di sini. Ya. Kebetulan ini muncul di IG saya tadi pagi ya. Sehingga saya memaksakan saya punya saudara saya yang ganteng itu, coba masuk ini. Dikatakan oleh salah satu pendekar rohani kita, setiap kali kita memandang orang yang melakukan kesalahan dan mulai menilai orang itu, cobalah ingat dari mana, dari apa, dan bagaimana kita diselamatkan. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan juga hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Berhubung ada waktu, saya mau masuk ke next. Disinilah kenapa Kristus, Yesus Kristus, waktu
waktu dia berkata seperti ini, ya. Matius 7 ayat 1-5. Jangan menghakimi dan mengkritik serta mengutuk orang lain secara tidak adil dengan sikap superioritas, sehingga kita membenarkan diri sendiri seolah-olah mengemban tugas sebagai hakim, agar Anda juga tidak dihakimi secara tidak adil. Karena sama seperti kamu yang menghakimi orang lain. Secara apa? Munafik. Demikian juga kamu akan dihakimi. Dan menurut ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi, penghakiman akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat apa? Selumbar yang tidak berarti yang ada di mata saudaramu, tetapi tidak memperhatikan dan mengakui balok yang sangat besar. Saya suka tuh Amplified itu begitu, keren. Balok yang sangat besar yang ada di matamu gitu. Atau bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, sedangkan matamu aja punya selumbar. Hai orang-orang munafik, termasuk saya. Pertama-tama keluarkanlah selumbar dari matamu sendiri. Maka kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Kenapa ditutup? Bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan sebuah respon yang harus kita miliki. Kita tahu seberapa parahnya hidup kita ini. Penuh dengan dosa. Antara dosa yang satu dengan yang lain, gak ada bedanya. Dosa besar, dosa kecil, dosa. Kecuali kita bukan keturunan Adam dan Hawa. Nah, kita juga tahu bahwa oleh karena kasih karunia, we are chosen, dipilih. Kita tahu bahwa karena kasih karunia, itu terus terjadi di dalam kita. Kita berada di sini, the church for the justified sinners. Kita dibenarkan. Dan kita terus dikuduskan, disanctify. Dan kita akan dimuliakan. Bukan karena kita bisa. Bukan karena kita mampu. Tapi hanya oleh karena kasih karunia semata. Kita terus berubah. Bukan juga hak kita untuk melihat kepada dosa-dosa saudara-saudara kita. Siapakah engkau yang berani berkata kepada orang lain, padahal selumbar di matamu sedemikian besar? Jangan kita seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani ini berantem gak jelas. Inilah pesan yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus, terutama di Roma ayat 1. Semoga setelah ini kita semua tahu dan kita tidak lagi saling menyalahkan, saling mencibir, saling membandingkan satu sama lain. Siapa yang dosanya lebih besar atau siapa yang dosanya lebih kecil. Gak ada gunanya. Tetapi kita harus kembali mengingat the most important thing. Kita ingat siapa? Kita ingat Kristus. Kembali kita mengingat Kristus yang sudah membenarkan kita, menyelamatkan kita atas seluruh dosa-dosa kita. Dan itu yang harus kita terus-menerus sampaikan kepada semua umat manusia.